Yang bikin siapa sih klausulnya? Yang bikin siapa sih klausulnya? Klausul macam apa? Syok, gue bacanya syok. Syok. Hola netizen yang tercinta. Perdamaian antara pihak Agus dengan Pratiwi Novianti gagal terjadi lantaran Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan memilih walk out. Keluarnya Pratiwi Novianti dari ruangan pun menimbulkan tanda tanya besar hingga Denny Sumargo yang juga ikut memfasilitasi penggalangan donasi turut buka suara. Melalui unggahan Instagram story-nya, Denny Sumargo mengungkap sepotong klausul atau syarat perjanjian yang diklaim dibuat oleh tim kuasa hukum Pratiwi Novianti, Brian Praneda. Kesepakatan itu tidak bisa dibatalkan hanya oleh salah satu pihak saja. Bahkan bila Pratiwi Novianti maupun Agus meninggal, maka perjanjian tetap dilanjutkan oleh ahli waris masing-masing. Dari draft kesepakatan tersebut, Denny Sumargo menyimpulkan bahwa donasi akan tetap berjalan walau kedua belah pihak telah meninggal. Pasalnya dapat dilanjutkan ke ahli waris mereka. Padahal pihak donatur justru menginginkan uang sisa pengobatan Agus dialirkan kepada orang-orang yang membutuhkan lainnya. Hal itu sempat disampaikan oleh kuasa hukum donatur Dodi Hariwibowo. Donatur menginginkan bahwa uang yang mereka berikan digunakan sebaik-baiknya untuk pengobatan Agus. Bila ada sisa, maka dialihkan ke pihak lain yang juga membutuhkan. Denny Sumargo pun sempat menulis di Instagram story-nya bahwa ia berada di pihak donatur. Artinya, Denny Sumargo setuju jika sisa uang pengobatan diberikan kepada pihak lain. Kira-kira kalau lu dikasih klausul ini, lu bakal tanda tangan nggak? Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlakukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak. Akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak, serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Ini maksudnya donasi berlaku 7 turunan? Ya, begitulah tulis Denny Sumargo di Instagram story-nya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gus, Anda siapa? Coba, yang nyiram air keras siapa? Yang harus bertanggung jawab penuh siapa? Astaga, kesepakatan macam apa ini, Gus? Uang donasi nggak cukup untuk pengobatan elu. Masa iya? Yayasan harus minta donasi lagi buat elu? Tindakan Novi udah cakep banget sih. Keluar pergi langsung dari situ. Ngapain gitu loh, dikeroyok. Ini ya, klausulnya semakin dibaca semakin greget ya. Semakin dibaca semakin greget. Ini klausul yang ditambahkan waktu mediasi kemarin. Waktu mediasi pertama ini nggak ada ya. Klausul ini nggak ada. Karena gua ngikutin dari awal ya. Nih kalian dengerin ya. Klausul tambahan ya. Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis, ya kan, telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan ya, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku ya. Garis bawahi, dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar ya guys ya. Pertanyaannya, dalam klausul ini pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi. Siapa lagi yang mau nyumbang? Siapa lagi yang mau donasi? Terus yang lainnya lagi nih klausulnya adalah apa? Bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir, ya kan? Tidak akan berakhir dan atau dibatalkan oleh permintaan salah satu pihak. Coba kalian pikirkan, ada nggak kemungkinan pihaknya si Agus yang buat permintaan batalin? Nggak ada ya. Akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak. Ada lagi nih ya, serta tidak akan berakhir ya, serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak ya kan, akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Sekarang pertanyaan gue,
ahli warisnya itu yang mana dari kedua belah pihak, ya kan? Misalnya, umpama, semisal, contohnya, ya, amit-amit ketika pihak pertama yang meninggoy. Nah, terus ahli warisnya siapa yang mau menjalankan pengobatan mata dan luka bakar? Siapa yang mau menjalankan untuk menerima biaya pengobatan mata dan luka bakar? Yang menjalani pengobatan ini mau siapa? Ahli warisnya. Yang bikin siapa sih klausulnya? Yang bikin siapa sih klausulnya? Klausul macam apa? Shock. Gue bacanya shock. Shock. Ya, shock. Ya kan? Emang udah sewajarnya nih si Novi keluar aja. Hah? Ini klausul apa? Emang udah paling bener tuh dia keluar. Ya, udah paling bener. Udah the best of the best. Ya guys, sama-sama kita dukung Teh Novi. Ya, itu udah gak bener. Ini udah gak bener. Ya kan? Apalagi itu tuh dibilang provokator. Hah? Siapa yang provokator sebenarnya? Untung gua gak di sana. Ya, untung gua gak di sana. Gila, sumpah, gemes guys, gemes gue. Definisi orang nggak tahu diri. Sebenarnya gue udah nggak terlalu ngikutin kasus ini, gengs. Cuman kemarin gue ngeliat storynya Bang Denny Sumargo. Ini storynya yang ini kalian bisa lihat sendiri ya. Klausul itu adalah isi perjanjian by the way. Bait yang pertamanya, apabila uang itu habis, maka akan dilakukan penggalangan donasi lanjutan gitu. Jadi kayak pengen minta duit lagi. Terus habis itu yang kedua, intinya adalah perjanjian ini nggak akan berakhir gitu. Walaupun salah satu pihak udah nggak setuju. Terus habis itu bakal kayak dipenuhi oleh masing-masing para ahli waris. Ini maksudnya gimana nih, sampai itu udah meninggoy pun kayak perjanjiannya akan tetap berlanjut. Menurut lo aja, gila sih. Ini bener-bener gak tahu diri ya, Wak. Lo tahu gak sih satu hal yang gue sayangnya dari kasus ini, itu tuh bukan karena sedih gitu ya, bukan. Tapi kayak kedepannya nih, kalau misalnya ada orang yang pengen mencari donasi dan dia beneran membutuhkan dan dia pantas mendapatkan itu, gue takut banget masyarakat ataupun netizen itu udah gak percaya lagi dengan open donasi yang seperti ini. Kan itu kasihan ya orang-orang selanjutnya setelah dia. Dan buat yang bilang kayak udah sih Mbak Novi mengalah aja gitu loh, kayak nggak selesai urusannya dan segala macam, menurut gue jangan mengalah sih ya, karena kayak di sini posisinya ya penyalahgunaan donasi gitu loh, dan juga kayak orang nggak tahu diri. Jadi buat apa dilanjutkan lagi pula, para donatur kan udah pengen uangnya itu kembali atau diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan gitu kan. Ya udah ikutin aja apa kata para donatur. Kalau misalnya itu posisinya ada kalian, apakah kalian pengen tanda tangan kepada orang yang seperti itu, yang tidak tahu diri dan juga tidak tahu diterima kasih? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Segitu aja dari gue, peace, love, and go! Ada poin dalam kesepakatan yang tidak disetujui oleh pihak Teh Novi, yaitu kurang lebih yaitu apabila dana yang sudah ada dan habis terpakai oleh pihak pertama, yaitu si Agus sebagai korban, itu telah habis, maka pihak kedua wajib menggalang donasi lagi untuk kelanjutan berobat pihak dan ada kata-kata itu akan terus dilakukan oleh pihak kedua, yaitu Teh Novi beserta yayasan, sampai pada akhirnya salah satu pihak itu meninggalkan dunia ini atau meninggal dunia atau mati gitu ya kasarannya. Sampai sini kita paham ya maksud dari mereka itu apa. Yang ini tetap aja yang diuntungkan itu ya Agus. Maksudnya di sini masa iya Teh Novi disuruh nanggung hidupnya Agus seumur hidup? Ini kan nggak ngotak gitu loh kalau menurut aku. Masa iya sih ada perjanjian seperti itu? Dan menurut aku Teh Novi memang wajib menolak itu dan harus, dan kita semua dukung gitu. Masa iya Teh Novi disuruh nanggung hidupnya Agus? Teh Novi ini siapa? Pada awalnya Teh Novi ini siapa? Teh Novi ini orang yang ngebantu Agus gitu loh. Di sisi lain, di saat persidangan Aji, si Agus ini selain memohon kepada hakim untuk Aji ini dihukum mati atau seumur hidup, dia juga meminta untuk dibiayain kelangsungan hidupnya. Ini kan gokil ya. Dia ke Teh Novi minta dibiayain untuk sampai seumur hidup, sampai dia mati. Di Aji dia minta gitu kan,
untuk dibiayai seumur hidupnya. Ini kan jadinya gimana nih, si Agus ini kayaknya dia mau main dua kaki dan ingin keuntungan aja yang ujungnya hanya uang, dan uang. Kalau menurut kalian gimana guys? Setuju nggak sama sikap Teh Novi? Kalau aku sih setuju banget.